Halo, selamat datang lagi di channel Flash Matematika. Melanjutkan materi program linear. Kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan atau membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari ya. Misalkan bagasi pesawat dan jumlah penumpangnya, kemudian daya tampung toko yang menjual sepatu, kemudian pembuatan pakaian dan sebagainya menggunakan bahan kain yang tersedia. Nanti model matematika ini yang akan kita selesaikan menggunakan program linear. Oke. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu nanti dapat diselesaikan secara sistematis. Jadi dari masalah sehari-hari nanti akan dibuatkan rumus matematikanya, dibuatkan model mungkin dalam angka, X, Y, dan sebagainya, sehingga nanti bisa diselesaikan secara matematis dan sistematis. Oke, tips pertama, yang penting adalah caranya kalian kelompokkan benda atau objek atau variabel yang sama. Jadi misalkan nanti ada kain sutra, cari kain sutra, kain sutra, kain sutra. Misalkan nanti ada bahan pembuatan makanan, misalkan ada tepung sama tepung sama gula misalkan. Tepung kelompokkan dengan tepung, gula kelompokkan dengan gula, dan sebagainya. Berikutnya, pikirkan tanda pertidaksamaan yang tepat, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Biasanya, kalau misalkan kita ngomongin bahan, kita membuat produk gitu dengan bahan yang tersedia sekian, kita akan menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Karena yang kita buat nanti tidak boleh melebihi bahan yang tersedia, gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin mau ngangkut barang, kita mau ngangkut barang misalkan 300 ton, kita nyewa truk, kalau bisa truknya nanti bisa mengangkut lebih dari 300 ton, sehingga tanda yang kita pakai adalah lebih dari. Jadi perhatikan nanti penggunaan dari tanda itu tergantung logika kita ya. Bisa jadi sih di soal dikasih keterangan bahwa minimal sekian atau paling banyak sekian. Oke, untuk lebih jelasnya silakan disimak contoh-contoh berikut. Yang pertama, sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Oke, tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Misalkan ya, setiap penumpang bagasinya dibatasi. Untuk penumpang kelas utama itu 30 kg barang bawaan yang bisa dibawa gitu ya. Untuk penumpang kelas ekonomi hanya 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi misalkan 1.500 kg, misalkan ya. Jika tiket untuk setiap penumpang kelas utama adalah 600.000, sedangkan untuk kelas ekonomi 450.000, maka buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, yang paling penting pertama, kita harus deklarasikan atau misalkan X itu apa, Y itu apa. Karena tadi ada dua jenis penumpang, yaitu penumpang utama, ya, utama dan ekonomi. Kita buat permisalan seperti ini. Misalkan X itu banyaknya penumpang utama, kemudian yang Y banyaknya penumpang kelas ekonomi. Yang pertama nih, kita lihat jumlah penumpangnya. Tadi kan kalau tempat duduknya hanya 60 buah, itu kan gabungan ya, jumlah dari utama sama ekonomi. Jadi kalau kita lihat tempat duduk ya, kita kelompokkan, ini kita kelompokkan. Pertama kita ngomongin tempat duduk. Tempat duduk tidak lebih dari 60 ya, itu artinya tidak lebih dari, itu artinya kurang dari sama dengan. Tempat duduk adalah jumlah dari penumpang X dan penumpang Y, maka kita tulis pertidaksamanya adalah X plus Y harus kurang dari sama dengan 60. Oke, itu logikanya ya. Yang kedua, setiap penumpang bagasinya dibatasi. Nah, yang kedua adalah tentang bagasi atau yang berat bawaan ya, barang bawaan yang bisa dibawa. Untuk bagasi coba dilihat, kita kelompokkan antara 30 kilo, 20 kilo dengan 1.500 kilo. 30 kilo itu miliknya utama, miliknya X. Berarti kita tulis 30 kilo dikalikan X ditambah. Kemudian yang kilo lagi ini ada 20 sama ekonomi, ini berarti 20Y. Gak boleh melebihi 1.500, karena kalau melebihi nanti pesawatnya terlalu berat membawa beban ya, 1.500.
Oke, bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 10 semua, nanti menjadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 150. Oke, berikutnya kita tinggal menambahi syarat yang umum, yaitu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Artinya penumpang kelas utama itu gak mungkin negatif gitu ya. Jadi ini syarat tambahan aja. Oke, dengan demikian sistem pertidaksamaan kita tulis, yaitu ada x plus y kurang dari sama dengan 60, kemudian apa tadi, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 150, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Berikutnya, jika tiket untuk setiap penumpang kelas utama adalah 600.000, jadi nanti banyaknya penumpang utama itu x dikalikan 600.000 ditambah dengan kelas ekonomi itu y, harganya 450.000, maka buatlah model matematikanya. Ini adalah fungsi objektifnya ya, kita katakan sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu fxy. Fxy adalah ini keuntungannya ini ya, atau harga dari masing-masing tiket ini. Jadi tinggal kita isi 600.000 x ditambah dengan 450.000 y. Ini adalah fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Baik, seperti itu cara menyelesaikannya. Kuncinya adalah analisa soalnya, kemudian kelompokkan. Ini kan kilo, kelompokkan dengan kilo, kelompokkan dengan kilo menjadi satu pertidaksamaan, yaitu ini, baris kedua ini. Dan seterusnya nanti. Agar lebih paham, silakan disimak contoh kedua. Pedagang sepatu mempunyai kios yang cukup ditempati 40 pasang sepatu. Artinya nanti nggak bisa lebih dari itu ya. Nah, sepatunya dibagi dua jenis. Sepatu jenis pertama dibeli dengan harga sekian setiap pasang, sedangkan sepatu jenis 2 dibeli dengan harga sekian setiap pasang. Jika pedagang tersebut mempunyai modal sebesar 3 juta, maka model matematikanya adalah apa? Pertama kita misalkan dulu, untuk X adalah banyak sepatu yang jenis pertama, dan Y adalah banyak sepatu untuk jenis kedua. Pertama kita lihat dulu daya tampungnya ya. Daya tampung tadi yaitu hanya 40 pasang misalkan ya, tokonya kecil misalkan. Daya tampung itu adalah X ditambah Y, jadi banyaknya jenis 1 ditambah banyaknya jenis 2 itu nggak boleh melebihi 40. Oke. Kemudian yang kedua itu kaitannya sama uang. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk membuat sistemnya atau modelnya, kamu kelompokkan yang sejenis, uang sama uang ini kaitannya sama modal. Nah, yang 60.000 tadi kan harga jenis 1, yaitu 60.000 X. Ini misalkan modal ya, kaitannya sama keuangan, modal, yaitu 60.000 X ditambah 80.000 Y. Nggak boleh melebihi modal dia, yaitu 3 juta. Kemudian kita bisa sederhanakan sebanyak 4 nol ya, 4 buah angka 0. Kemudian kita bagi 2. Ini bisa nih kita bagi 2, jadinya 3x, jadinya 3x bagi 2 4y. 300 dibagi 2 150. Kemudian ada syarat tambahan, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Baik, ini udah lengkap, ada 3 ya, ada 4 ya, ini dan X0, Y0. Jadi kalau kita tulis sistem pertidaksamaannya, dari yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 40, ini untuk bagasi atau tempat daya tampung lah. Yang kedua ada 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 150. Ketiga ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Karena di sini tidak dijelaskan keuntungan sepatu 1 berapa, sepatu 2 berapa, kita tidak punya fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Maka cukup sampai di sini untuk pembahasan contoh 2. Sekarang contoh 3. Untuk mengangkut paling sedikit. Nah, ada kata paling sedikit itu kita langsung berpikir bahwa nanti harus lebih dari sama dengan. Untuk mengangkut paling sedikit 200 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis pertama itu kapasitasnya hanya 10 ton, sedangkan yang kedua kapasitasnya 8 ton. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 20 truk. Nah, ada kalimat sekurang-kurangnya ini juga lebih dari sama dengan. Jika banyak truk jenis 1 adalah X dan banyak truk jenis 2 adalah, maaf ini harusnya Y, maka model matematika dari masalah tersebut adalah apa? Oke, kita definisikan dulu. X adalah banyak truk jenis 1 dan Y adalah banyak truk jenis 2. Jadi dia bilang yang mau disewa adalah sekurang-kurangnya 22 truk, ya. Ini kita tulis yang disewa itu X plus Y lebih dari sama dengan 22. Kenapa lebih dari sama dengan? Ini ada kalimat sekurang-kurangnya. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Yang sejenis itu di sini ada ton. Ada ton lagi mana tadi? Ada 10 ton. Kemudian ada 8 ton. Ya, jadi kita kita tulis misalkan daya angkut gitu. Kalimatnya terserah apa. Daya angkut misalkan tadi 10 ton dikalikan banyaknya X ditambah 8 ton dikalikan banyaknya Y harus bisa mengangkut lebih dari sama dengan 200. Jadi truk yang kita sediakan tidak boleh kurang dari 200 daya tampungnya, harus bisa melebihi 200 daya angkutnya ya. Oke, semuanya bisa kita bagi 2. Oke, kita bagi 2 menjadi 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 100. Kemudian ada syarat tambahan seperti biasa, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi banyak truk jenis 1 dan 2 nggak mungkin negatif ya, kita tulis ini. Karena tidak ada fungsi objektif juga, misalkan harga sewa truk 1 berapa, truk 2 berapa, maka kita tidak bisa membuat fungsi tujuannya. Kita cukup sampai di sini. Kita tulis saja untuk sistemnya, yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 22, kemudian 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 100, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Itu contoh 3. Berikutnya contoh 4. Pada sebuah supermarket, seorang karyawati menyediakan jasa pembungkusan kado. Untuk membungkus kado jenis A dibutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pita. Sedangkan untuk membungkus kado jenis B dibutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 1 meter pita. Jika tersedia kertas pembungkus 50 lembar dan pita 40 meter, buatlah model matematikanya. Oke, kita definisikan dulu X itu apa, Y itu apa. Misalkan X adalah banyak kado jenis A, sedangkan Y adalah banyak kado jenis B. Di sini ada 2 jenis penyusun, yaitu ada kertas sama pita. Nah, kita sendirikan, kita kelompokkan ya. Untuk kertas, fokus ke hitungan kertas ya. Kado jenis A membutuhkan 2 lembar. Misalkan untuk kertas saya gunakan kotak persegi panjang. Kemudian untuk yang B membutuhkan 2 lembar kertas. 2 lembar. Kemudian kertas lagi ada di sini nih, tersedianya 50 nih. Karena hanya tersedia 50, kita nggak bisa lebih dari 50 ya. Tersedia 50, kan kita nggak bisa melebihi itu, nanti kurang dari sama dengan. Oke, yang 2 lembar ini miliknya A berarti 2X, yang 2 lembar ini miliknya B berarti 2Y, kemudian 50 lembar tersedia, yaitu kurang dari sama dengan 50. Kita sederhanakan bagi 2 semua, jadinya X plus Y kurang dari sama dengan 25. Oke, untuk kertas sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke pita.
pita fokus ke yang kalimatnya sekian pita sekian pita. Di sini bisa saya gunakan lingkaran aja ya, 2 meter pita, pitanya saya lingkari. Kemudian mana ada meter lagi ini, dan tersedia 40 meter. Jadi kita caranya kelompokkan seperti ini. Yang sejenis ya, lembar-lembar dengan lembar, meter-meter dengan meter. Oke, 2 meter miliknya A, berarti 2X. 1 meter miliknya B, berarti 1Y atau Y. Kurang dari yang tersedia 40. Oke, itu sudah. Sekarang tinggal ditulis syarat tambahan, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Di sini juga tidak ada harga jasa untuk kado jenis A sama jenis B, maka tidak ada fungsi objektifnya atau fungsi tujuan. Kita kerjakan ini aja. Jadi sistemnya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 25, kemudian 2X plus Y kurang dari sama dengan 40, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu untuk contoh 4. Oke, kita lanjut ke contoh 5. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis 1 memerlukan 2 meter kain katun, 4 meter kain sutra. Jadi untuk pakaiannya ada 2 jenis, yaitu jenis 1 sama jenis 2. Penyusunnya ada 2 jenis, yaitu katun sama sutra. Nanti kita akan kelompokkan untuk katun dengan katun, untuk sutra dengan sutra. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan pakaian kedua itu memerlukan 5 meter kain katun dan 3 meter kain sutra. Bahan yang tersedia hanya 70 sutra dan 70 katun dan 84 sutra. Ini laba untuk jenis 1, ini laba untuk jenis 2. Oke, kita definisikan dulu untuk X dan Y-nya. Jadi misalkan X itu pakaian jenis 1 dan Y pakaian jenis 2. Oke, hati-hati karena penyusunnya katun sama sutra, kita kelompokkan sendiri-sendiri. Yang pertama untuk katun dulu. Berarti kan katun kita kotai. Untuk yang katun ini ada 2 meter kain katun. Kemudian mana lagi ada katun? Oke, itu ya, ada 5 meter ini kain katun juga. Tersedia kain katun ini, tersedianya kain katun 70 meter. Tinggal kita buat aja. Yang 2 miliknya 1 berarti 2X. Yang 5 miliknya jenis 2 berarti 5Y. Kurang dari sama dengan yang tersedia hanya 70. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi biarkan. Yang kedua adalah sutra. Oke, sutra kita lihat, kain sutra di sini ada 4 meter yang dibutuhkan. Saya ganti warna, misalkan pakai warna biru ya. Oke, kain sutra di sini ada 4 meter. Kemudian ada 3 meter kain sutra. Dan ada lagi sutra tersedia 84 meter. Nah, yang biru itu tinggal kita buat 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan yang tersedia 84. Oke, next kita tinggal kasih syarat tambahan. Syarat tambahannya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, seperti biasa ya. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita buat sistemnya. Kita mulai dari 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 70, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 84, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita punya fungsi tujuan karena ada harga ya, harga atau laba yang didapatkan. Fungsi objektif atau fungsi tujuannya adalah
keuntungan atau laba FXY sama dengan untuk yang jenis 1 itu keuntungannya 25.000. Jadi kita tulis 25.000 X ditambah dengan untuk yang jenis 2 itu menghasilkan laba 50.000. Tinggal kita tulis 50.000 Y. Oke, nanti yang kita kerjakan adalah sistem pertidaksamaan ini, lalu kita masukkan ke fungsi tujuan ini. Akan saya bahas pada video-video berikutnya. Contoh ke-6. Seorang pasien diberi resep oleh dokter agar mengkonsumsi kalsium sedikitnya 60 gram. Oke. Fokus ke kata sedikitnya ini, berarti nanti lebih dari sama dengan. Zat besi sedikitnya 30 gram. Ini juga lebih dari sama dengan. Dalam satu kapsul yang akan diberikan dokter mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, serta dalam satu tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jadi ada dua jenis benda, yaitu kapsul sama tablet. Yang kapsul tadi mengandung ini dan ini, tablet mengandung ini dan ini ya. Apabila apotek menjualnya dengan satu kapsul itu 1000 dan satu tablet 1200, maka tentukan modelnya. Baik, kita definisikan dulu. X itu adalah banyaknya kapsul dan Y adalah banyaknya tablet. Oke, kita kelompokkan dulu yang pertama untuk untuk kalsium dulu ya. Untuk kalsium saya lingkari dulu. Dalam satu kapsul akan diberikan dokter mengandung 5 gram kalsium. Oke, kalsiumnya ada 5 gram. Dilanjutkan untuk tablet mengandung 2 gram kalsium. Oke, kalsiumnya 2 gram. Tersedia kalsium atau kebutuhannya tadi 60 gram kalsium. Oke, ini kita buat dulu, yaitu 5X ditambah 2Y harus lebih dari sama dengan 60. Kenapa lebih dari sama dengan? Ini ada kalimat sedikitnya kalsium itu 60 gram. Nah, maka kita tulisnya lebih dari sama dengan. Yang kedua adalah zat besi. Untuk zat besi, misalkan saya gunakan warna biru biar lebih terlihat berbeda. Oke, untuk zat besi jenis kapsul itu mengandung 2 gram ya, 2 gram zat besi. Kemudian untuk tablet mengandung 2 gram juga, sementara yang dibutuhkan sedikitnya 30 gram. Oke, fokus yang biru sama biru ya, jadi 2X plus 2Y harus melebihi 30. Ini bisa kita sederhanakan menjadi bagi 2 semua 15. Oke, next kita tinggal kasih syarat tambahan, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Karena banyaknya kapsul sama tablet tidak mungkin negatif gitu ya. Baik, sistemnya kita tulis. Kita mulai dari 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 60. Ada X plus Y lebih dari sama dengan 15. Ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, di situ disebutkan untuk harganya, itu nanti menjadi fungsi tujuannya atau fungsi objektif, yaitu fxy sama dengan harganya ya, tinggal kita tulis 1000x ditambah 1200y. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Oh, sudah habis ya. Oke, silakan langsung dikerjakan asah kemampuan ini. Ada 4 soal ya, silakan di otak-atik kira-kira jawabannya apa. Bolehlah diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu untuk cara membuat model matematika dari soal cerita untuk menentukan langkah berikutnya dalam pengerjaan program linearnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.